saling belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Dan saya tidak berpikir dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan kami kepada Ibu Desi Cikal, selaku dan tak lupa pula penghormatan kami kepada teman-teman perjuangan. Baiklah, tujuan kami di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Prometheus Group. Nah, sebelumnya ada baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kemudian ada Kita Sari, ada Wani Ihfa Safitri, Rizky Fadila Fatimah, ini dan Edi Pertiwi. Baiklah. Sudah nampak PPT-nya? Sudah nampak, oke, silakan. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pengertian Micrometers Group, kegunaannya, jenis-jenis dari Micrometers Group, bentuk dan bagian dari Micrometers Group, ada prinsip kerja Micrometers Group, cara mengkalibrasinya, prosedur pengukuran, cara menentukan tingkat ketelitian, cara pembacaan hasil, kelebihan serta kelebihan dan kekurangan dari Micrometers Group itu sendiri. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang Micrometers Group. Tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya Micrometers Group. Lalu apa itu Micrometers Group? Nah, jadi Micrometers Group itu sendiri yaitu sebuah alat untuk mengukur besaran panjang yang cukup presisi, di mana Micrometers Group ini dia mempunyai ketelitian hingga 0,01 mm. Nah, lalu apa kegunaan Micrometers Group itu sendiri? Di sini Micrometers Group itu kegunaannya terbagi menjadi 4, di mana yang pertama kegunaan Micrometers Group yaitu untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis, misalnya seperti mengukur baja, aluminium, dan kertas. Kemudian kegunaan Micrometers Group yaitu bisa juga untuk mengukur diameter luar suatu benda yang sangat kecil, seperti misalnya bantalan peluru, kabel, dan juga kawat. Nah, kegunaan mikrometer selanjutnya yaitu untuk mengukur garis tengah pada suatu benda yang cukup kecil. Micrometers Group juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang yang cukup kecil, misalnya mengukur lubang pada pipa. Baik, itu tadi penjelasan tentang pengertian Micrometers Group dan kegunaannya. Selanjutnya yaitu ada tentang jenis-jenis Micrometers Group berdasarkan jenis skalanya yang akan dijelaskan oleh Wani Ihfa Safitri. Kepada Wani Ihfa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Fitria. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang mikrometer sekrup. Selanjutnya itu jenis-jenis mikrometer sekrup berdasarkan jenis skalanya. Yang pertama ada mikrometer sekrup manual, yaitu mikrometer jenis ini skalanya terdiri atas skala utama dan skala nonius. Sesuai namanya, pembacaan hasil pengukuran masih manual melalui serangkaian perhitungan dari hasil skala utama dan nonius. Nah, mikrometer sekrup ini yang sering kita jumpai di laboratorium kita. Mungkin teman-teman semua sudah pernah menggunakan mikrometer sekrup ini. Ada di praktikum di fisika dasar yaitu pengukuran. Baik, selanjutnya ada mikrometer digital.
mikrometer skrup digital ini berbentuk layar, di mana ukuran dengan mikrometer ini langsung terbaca oleh layar tanpa harus melalui proses perhitungan. Nah, jadi di mikrometer skrup digital ini kita tidak menghitung-hitung dengan cara perhitungan seperti yang manual, tapi langsung ada terbaca di. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis mikrometer skrup berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu mikrometer luar. Mikrometer luar adalah jenis mikrometer yang digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Nah, kita tahu ini mikrometer yang sering kita gunakan, yaitu untuk mengukur diameter suatu benda seperti cincin atau tutup botol dan lain-lain yang berbentuk lingkaran yang ukurannya kecil. Selanjutnya ada mikrometer dalam. Mikrometer dalam adalah jenis mikrometer yang digunakan untuk mengukur diameter suatu lubang. Nah, mikrometer ini digunakan untuk mengukur diameter suatu lubang seperti lubang pada botol atau macamnya. Selanjutnya, mikrometer kedalaman. Nah, mungkin kita asing ya sama mikrometer yang tadi karena di lab kita belum ada, yaitu ini ada mikrometer dalam adalah jenis mikrometer yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Bagian-bagian dan fungsi mikrometer skrup. Nah, seperti kita ketahui yang kita sudah lihat di laboratorium kita, itu ada beberapa bagian dari mikrometer skrup. Seperti di sini ada anvil, spindle, lock nut, dan sleeve, thimble, frame, dan ratchet. Baik, penjelasannya dari bagian-bagian mikrometer skrup di atas, ini merupakan fungsinya frame. Tadi frame yang di bawah itu merupakan menyerupai bentuk C atau U. Frame ini terbuat dari bahan logam, tahan panas, dengan desain yang cukup tebal dan kuat, bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pemuaian panjang yang bisa mengganggu proses pengukuran. Selain itu, frame ini juga dilapisi dengan plastik guna menghindari terjadinya transfer panas dari tangan pengukuran terhadap logam pengukuran. Selanjutnya, anvil, yaitu poros tetap. Poros tetap ini berfungsi sebagai penahan suatu benda, itu benda yang diukur. Selanjutnya ada spindle, yaitu poros gerak. Poros gerak merupakan sebuah silinder logam yang dapat digerakkan maju, mundur, atau menjauh atau mendekati poros tetap. Yang keempat yaitu ada lock nut, yaitu pengunci. Nah, pengunci ini berfungsi untuk menahan poros gerak agar tetap bergerak sesaat proses pengukuran suatu benda. Selanjutnya yaitu sleeve. Ya, ini merupakan batang logam tempat terletaknya skala utama dalam satuan milimeter. Selanjutnya itu thimble. Merupakan batang logam yang dapat diputar berukuran lebih besar dari sleeve dan merupakan tempat terletaknya skala nonius atau skala putar dalam satuan milimeter. Yang ketujuh, ratchet, yaitu berfungsi untuk mengencangkan poros gerak jika sudah menyentuh benda dengan cara diputar searah jarum jam sampai terdengar suatu bunyi ketukan logam atau tik untuk memastikan ojong poros gerak telah menempel dengan benda, maka ratchet dapat diputar sebanyak 2-3 kali putaran. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu fungsi daripada mikrometer skrup karena kita sudah pernah menggunakan mikrometer skrup yaitu pada praktikum fisika dasar 1. Baik, selanjutnya prinsip kerja dan kalibrasi mikrometer skrup akan dijelaskan. Baiklah, selanjutnya prinsip kerja dan kalibrasi dari mikrometer skrup. Yang pertama yaitu prinsip kerja dari mikrometer skrup. Nah, gimana cara kerja dari mikrometer skrup tersebut? Cara kerjanya, yang pertama itu pada bagian sleeve terdapat skala utama yang berisi angka 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya itu pada bagian atas dari mikrometer skrup.
Dan angka 0,5, 1,53 dan 0,5, 3,5 dan sebagainya itu pada bagian bawah. Di sini jaraknya itu dua skala terkecil, skala utama adalah 0,5 mm. Dan prinsip kerja yang keduanya itu di bagian timbel terdapat skala Nonius yang berisi angka 1 sampai 50 dengan kelipatan 5. Jika timbel ini diputar satu kali putaran penuh, maju atau mundur, maka skala akan bertambah 0,5 mm atau berkurang 0,5 mm. Sehingga satu skala putar sama dengan 0,5 per 50 sama dengan 0,01 mm. Jadi jarak antara dua skala terkecil skala Nonius adalah 0,01 meter. Selanjutnya yaitu kalibrasi mikrometer skrup. Cara mengkalibrasi mikrometer skrup ini ada 5. Yang pertama yaitu bersihkan terlebih dahulu anvilnya atau pada bagian poros tetap. Dan selanjutnya itu kepada spindlenya atau poros gerak dengan kain yang bersih. Lalu pada bagian keduanya terus yang kedua, putar batang timbel secara berlahan. Jangan berlebihan sampai anvil dan spindle saling bersentuhan. Cara yang ketiga atau langkah ketiga yaitu putar raset sampai bunyi tik. Putar raset ini ratchet 2-3 kali sampai diperoleh penekanan yang cukup kuat. Langkah keempatnya itu kunci spindle dengan loop nut agar tidak bergeser. Dan selanjutnya itu mikrometer sudah terkalibrasi dengan benar apabila titik 0 timbel sudah lurus dan dengan garis pada outsleeve. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengukuran mikrometer skrup yang akan dibahas oleh Nurlina. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai prosedur pengukuran mikrometer skrup. Di mana tadi kan kita sudah mengetahui apa sih itu mikrometer skrup, bagaimana bagian-bagiannya, dan cara mengkalibrasinya. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai prosedur penggunaannya. Nah, di mana untuk cara menggunakan mikrometer skrup ini, yang pertama, kita bukakan pengunci spindle atau lock nut sehingga batang spindle dapat bergerak. Nah, spindle ini merupakan porosnya. Nah, jadi yang kedua, setelah itu kita putar batang spindle berlawanan arah jarum jam. Nah, kira-kira bisa dibayangkan nggak bagaimana yang dikatakan dengan berlawanan arah jarum jam? Kalau misalkan dari gambar ini, nah kan ini akan ada gambar nih. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam berarti dia, kalau kita lihat berarti ke arah kita. Ke arah kita kan, kita putarnya. Nah, selanjutnya kita letakkan benda yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Nah, selanjutnya setelah kita letakkan bendanya, baru kita putar kembali batang spindle searah jarum jam sampai spindle menyentuh permukaan benda. Setelah itu, baru putar spindle searah jarum jam secara perlahan sampai terdengar bunyi tik. Nah, ini sebenarnya untuk cara pengukuran mikrometer skrup lebih mudahnya kita secara langsung ada alatnya dan dijelaskan secara langsung ada alatnya dan penjelasannya supaya lebih dipahami. Nah, karena kondisi kita seperti ini, jadi saya menjelaskan seperti ini, kalian bisa membayangkannya saja. Jadi yang dikatakan rack head itu kalau pada gambar ini merupakan bagian yang paling ujung yang warna hitam, itu dikatakan dengan rack head, ataupun bisa dikatakan dengan roda bergigi, di mana fungsinya itu yaitu digunakan pada saat terakhir saat kita hendak memusatkan bahwa memastikan bahwa ukuran yang kita dapatkan adalah ukuran yang sebenarnya. Nah, setelah itu selanjutnya adalah setelah terdengar bunyi tik tadi, rack head bisa diputar 2-3 kali
untuk memastikan penekanan spindle terhadap benda cukup kuat. Kemudian, kunci spindle dengan lock nut agar spindle tidak bergeser sehingga skala tidak berubah. Nah, selanjutnya setelah ini semua selesai, baru kita baca skala hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Selanjutnya, yaitu mengenai cara menentukan tingkat ketelitian mikrometer skrup. Nah, bisa dilihat ini merupakan salah satu contoh dari mikrometer skrup. Nah, untuk cara menentukan tingkat ketelitian mikrometer skrup, yang pertama adalah kita harus mengetahui nilai skala terkecil dari mikrometer skrup itu. Nah, jadi bisa diperhatikan gambar di sampingnya. Nah, di mana pada skala utama yang dikatakan dengan skala utama kan skala tetap. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, skala utama itu yang lurus gitu, yang bisa diputar, yang bentuk bulat itu namanya skala non-news. Artinya dia skala yang bisa diputar. Kalau skala utama yang tetap. Nah, jadi pada skala utama jarak antara dua skala terkecil adalah 0,5 mm. Jumlah angka pada skala non-news atau skala yang bisa diputar, yaitu yang bentuknya bulat, yang di samping skala utama, itu adalah 50. Mulai dari 1 sampai 50 atau kelipatan 50. Karena setiap satu kali putaran penuh, skala non-news itu, skala utama bergeser 0,5 mm. Nah, maka nilai satu skala non-news adalah 0,5 mm dibagi dengan 50, maka hasilnya adalah 0,01 mm. Nah, jadi hal ini berarti jarak antara dua skala terkecil non-news adalah 0,01 mm. Maka untuk mengetahui nilai ketelitian atau ketidakpastian dari mikrometer skrup itu, jadi kita bisa menggunakan rumus ketelitian atau ketidakpastian sama dengan setengah kali skala terkecil. Jadi berdasarkan rumus tersebut, kita kan tadi sudah mendapat nilai skala terkecil yaitu 0,01. Jadi kita masukkan, maka setengah dikali 0,01 sama dengan 0,05 mm. Nah, jadi maka dikatakan di sini tingkat ketelitian dari mikrometer skrup adalah 0,05 mm. Untuk selanjutnya, yaitu cara pembacaan nilai pengukuran mikrometer skrup akan dilanjutkan oleh kawan saya. Rizky Fadilah. Oke, baik. Selanjutnya ini akan membahas tentang cara pembacaan hasil pengukuran mikrometer skrup. Nah, di mana untuk membaca skala hasil pengukuran mikrometer skrup, perhatikan contoh gambar di bawah ini. Nah, jadi itu ada namanya skala utama dan ada skala non-news. Di mana skala utama itu dilihat, dia terlihat skala yang tepat berhimpitan dengan skala non-news. Nah, jadi itu skala utama dia berhimpit dengan skala non-news. Nah, terus ada namanya skala non-news. Skala non-news itu gimana cara lihatnya? Cara lihatnya itu lihat dari skala non-newsnya yang berhimpitan dengan garis pembagi skala utama atau garis horizontal. Nah, jadi di mikrometer skrup ini skala terkecilnya itu adalah 0,01 mm. Nah, coba ke bawah, Pak. Nah, jadi sebelum kita menentukannya, itu ada rumus hasil pengukuran yang menggunakan mikrometer skrup, di mana rumusnya itu ada hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah dalam kurung skala non-news dikalikan skala terkecil. Ada contohnya pada slide selanjutnya. Nah, jadi ini contohnya. Nilai skala terkecil itu adalah 0,01 kan? Nah, jadi contoh pengurangan menggunakan mikrometer tersebut, hasil pengukurannya itu adalah di mana skala utamanya itu 5,5 mm, skala non-newsnya itu 37, skala terkecilnya 0,01. Nah, yang untuk mencari kan tadi udah ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah hasil pengukuran sama dengan skala utama plus tambah dalam kurung skala non-news dikalikan skala terkecil. Nah,
tinggal masukkan aja angkanya. Skala utamanya tadi adalah 5,5 mm ditambahkan 37 dikalikan 0,01 mm. Nah, jadi hasil dari 37 kali 0,01 mm itu adalah 0,37 mm. Nah, ditambahkan dengan 5,5 mm. Hasilnya 5,87 mm. Nah, jadi ini ada kelebihan dan kekurangan mikrometer skrup, yang dimana akan dijelaskan Yuni Pertiwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Digunakan untuk mengatasi kekurangan dari jangka sorong yang tidak mampu melakukan pembacaan dengan ketelitian 0,01 mm dengan tepat. Nah, pertama kelebihan mikrometer skrup yaitu dapat mengukur dari ketelitian 0,01 mm sampai ketelitian 0,002 mm. Dan kekurangan dari mikrometer skrup ini yaitu jarak pengukurannya yang pendek hanya mencapai 25 mm pada bagian luar mikrometer. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Fitriah. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Berhubung waktunya hanya tinggal beberapa menit lagi, sebelumnya kami buka sesi pertanyaan untuk 2 pertanyaan. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, boleh ditanyakan. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kami akan menutup presentasinya dan dilanjut oleh kelompok lain. Bagaimana, ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya tidak bertanya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami yaitu seperti yang telah kita ketahui bahwa mikrometer skrup ini merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengatur ketebalan suatu benda, di mana mikrometer skrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer skrup memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala Nonius, di mana bagian-bagian mikrometer skrup terdiri dari frame, anvil, gelondong, loop, sleeve, thimble, dan rack knob yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Mikrometer skrup ini juga berfungsi untuk menghitung ketebalan benda-benda yang tipis karena keunggulan mikrometer skrup ini memiliki keunggulan dalam ketelitiannya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Akhir kata kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau ada yang ditanyakan, Ibu tanya satu soal ya. Baik. Ya, kalau soalnya seperti ini. Nah, untuk kelompok 1, jawabannya berapa? Jika pada suatu pengukuran didapatkan gambar skala utama ataupun skala Nonius di bawah ini, hitunglah berapa panjang dari benda yang akan diukur. Siapa yang bisa Ibu untuk jawab pertanyaan ini? Terus ya. Jelaskan yang mana skala utamanya, mana skala Noniusnya. Kemudian totalnya berapa? 4. Skala utamanya 4, Noniusnya 30. Ya,
utamanya 4. Skala non ada skala yang berhitungannya skala utama yaitu nilai 30. Ya, untuk perhitungannya jadi ditambah dengan skala non-Lewis dikali dengan 0,01 mm. Nah, jadi skala utama ditambah dengan jadi kan 30 dikali dengan 0,1 yaitu 0,3. Hasilnya berapa? 4,3, Bu. Ya, oke, Jadi 4,3. 4,30 ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Teman Ibu matikan dulu.